Jalur Gaza kembali diguncang oleh gelombang serangan udara Israel dalam 24 jam terakhir. Sedikitnya 123 warga Gaza dilaporkan tewas, menjadikan rentetan serangan kali ini sebagai salah satu episode paling mematikan sejak eskalasi kekerasan terbaru dimulai. Angka korban terus meningkat seiring proses evakuasi dan pencarian di lokasi-lokasi yang luluh lantak dihantam bom. Informasi resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan bahwa mayoritas korban adalah penduduk sipil yang terjebak dalam kepadatan wilayah. Serangan intensif menghantam kawasan pemukiman, pasar, hingga fasilitas publik, menimbulkan gelombang kepanikan dan keruntuhan infrastruktur di berbagai titik. Rumah-rumah hancur rata dengan tanah, jaringan listrik padam, dan komunikasi terputus di sebagian besar wilayah yang terkena dampak. Rumah sakit di Gaza mengaporkan kondisi kritis. Lonjakan korban luka tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang telah lama melemah akibat blokade. Ruang gawat darurat penuh sesat, tenaga medis bekerja tanpa henti, dan peralatan medis sangat terbatas. Situasi ini mendorong munculnya pernyataan keras dari lembaga kemanusiaan internasional yang menyebut Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan. Pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi militer tersebut ditujukan untuk menghantam infrastruktur militer kelompok bersenjata di Gaza. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kerugian besar justru menimpa warga sipil. Ledakan yang terus-menerus terdengar di langit Gaza menjadi saksi bisu atas realitas perang yang menghukum populasi yang tidak bersenjata. Retorika resmi pemerintah Israel yang menyebut semua target adalah legitimasi militer terdengar seperti kaset rusak. Kalau memang semua target militer, entah sejak kapan dapur umum, toko roti, dan rumah tinggal masuk kategori markas bersenjata. Komunitas internasional bereaksi cepat. Beberapa negara menyerukan penghentian kekerasan. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat, dan organisasi HAM mendesak investigasi atas dugaan pelanggaran hukum perang. Namun, hingga berita ini diturunkan, serangan masih berlangsung dengan asap hitam terus membumbung di atas Gaza. Kenyataan pahit ini memperlihatkan bahwa jalur Gaza kembali menjadi panggung utama konflik yang tidak pernah selesai. Dalam waktu 24 jam, 123 nyawa melayang, ratusan lainnya luka-luka, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Satu hal yang pasti, bagi Gaza, setiap hari adalah pertaruhan hidup di bawah bayang-bayang pesawat tempur. Situasi politik dalam negeri Israel semakin bergejolak. Gelombang serangan ke Gaza yang menewaskan 123 orang dalam 24 jam terakhir justru memantik amarah sebagian besar warga Israel terhadap pemerintahan mereka sendiri. Ribuan orang turun ke jalan pada malam hari, menyalakan api protes yang kian meluas hingga akhirnya massa bergerak menuju kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Yerusalem. Aksi protes ini digambarkan sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Warga membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Netanyahu mundur, sambil menyalakan obor dan melemparkan benda-benda ke arah pagar pengaman yang dijaga aparat keamanan. Bentrokan tak terhindarkan. Polisi anti huru-hara berusaha membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon. Namun jumlah demonstran yang terus bertambah membuat situasi di luar kendali. Sumber keamanan Israel mengonfirmasi bahwa sebagian massa berhasil menerobos barikade dan menyalakan api di beberapa titik sekitar kediaman Netanyahu. Kobaran api membakar pagar depan, merambat ke halaman, hingga memicu kepanikan aparat yang berjaga. Visual dari lokasi memperlihatkan asap tebal mengepul dari area rumah sang Perdana Menteri. Ironisnya, Netanyahu yang selama ini identik dengan pengendali api di Gaza malam itu justru sibuk memadamkan api di depan rumahnya sendiri. Gelombang kemarahan warga dipicu oleh dua hal utama. Pertama, meningkatnya korban sipil di Gaza yang menimbulkan tekanan moral internasional membuat Israel dianggap semakin terisolasi di panggung global. Kedua, keresahan internal akibat kebijakan Netanyahu yang dinilai hanya memperburuk keamanan domestik. Banyak demonstran berteriak lantang bahwa serangan ke Gaza bukan hanya menambah musuh di luar negeri, tetapi juga mengorbankan stabilitas di dalam negeri. Pengamat politik Israel menilai aksi ini sebagai akumulasi dari ketidakpuasan publik yang sudah lama terpendam. Kebijakan militer yang keras, ditambah isu korupsi serta krisis ekonomi, membuat Netanyahu semakin kehilangan dukungan rakyatnya sendiri.
Bagi sebagian warga, Netanyahu bukan lagi simbol kekuatan, melainkan kebakaran berjalan yang selalu meninggalkan asap dimanapun ia berada. Dengan kondisi demikian, Yerusalem menghadapi malam panjang penuh ketidakpastian. Aksi protes yang awalnya berupa suara penolakan kini berubah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan. Dunia kini menatap tidak hanya pada Gaza yang hancur, tetapi juga pada Israel yang mulai terbakar dari dalam. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghadapi tekanan paling serius dalam karir politiknya setelah gelombang serangan ke Gaza menewaskan 123 orang dalam 24 jam terakhir. Situasi justru berbalik menyerang dirinya. Ribuan warga Israel yang marah melampiaskan kekecewaan dengan aksi protes di Yerusalem hingga berujung pada pembakaran di sekitar kediaman resminya. Laporan dari media lokal menunjukkan kobaran api yang melahap pagar depan rumah Netanyahu menjadi simbol paling dramatis dari runtuhnya citra kepemimpinannya. Api tersebut bukan sekedar nyala protes, melainkan tanda ketidakpercayaan publik yang kian membesar. Di tengah hiruk-pikuk protes, suara Netanyahu mundur menggema lebih keras dibanding retorika resmi pemerintah yang mencoba meredam krisis. Situasi keamanan di kediaman Netanyahu digambarkan kacau. Polisi berusaha memukul mundur massa, namun jumlah demonstran yang semakin liar membuat pengendalian hampir mustahil. Sementara itu, unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang semakin membesar. Ironinya, rumah mewah yang selama ini berdiri sebagai simbol kekuasaan, malam itu lebih mirip seperti barbeque raksasa yang tidak diundang siapapun. Netanyahu sendiri dilaporkan tidak berada di lokasi saat protes memuncak. Menurut sumber resmi, ia dievakuasi lebih awal ke lokasi aman. Namun, absennya Netanyahu di tengah krisis justru memantik kritik tajam. Banyak warga menilai pemimpin mereka lari dari tanggung jawab, meninggalkan rakyatnya menghadapi kekacauan sendirian. Beberapa pengunjuk rasa bahkan berteriak, "Dia jago bicara di televisi, tapi hilang begitu ada asap di halaman rumahnya sendiri." Pengamat menilai, peristiwa pembakaran rumah ini menjadi pukulan telak bagi legitimasi politik Netanyahu. Ia tidak hanya harus menjawab kritik internasional atas operasi militer di Gaza, tetapi juga menghadapi gelombang protes domestik yang menuntut perubahan segera. Israel kini terjebak dalam dilema, melanjutkan operasi militer dengan resiko semakin terisolasi, atau menghentikannya dengan resiko dianggap kalah di mata publik yang masih haus balas dendam. Malam itu, Yerusalem menyaksikan pemandangan paradoks. Gaza terbakar karena serangan udara, sementara di jantung Israel, api kemarahan rakyat membakar halaman rumah sang Perdana Menteri. Dunia internasional pun bertanya-tanya, apakah Netanyahu masih bisa bertahan dari api politik yang kini mengepungnya, atau justru akan terbakar habis bersama ambisinya sendiri? Dunia internasional terbelah menyaksikan eskalasi terbaru di Timur Tengah. Dalam 24 jam, serangan udara Israel di Gaza merenggut 123 nyawa. Sementara di dalam negeri, Israel amarah rakyat meledak hingga rumah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dilalap api. Dua wajah tragedi ini, duka di Gaza dan kemarahan di Yerusalem, menjadi potret paling suram dari konflik yang tak kunjung selesai. Reaksi global datang silih berganti. Sejumlah negara di Timur Tengah mengecam keras serangan brutal ke Gaza, menyebutnya sebagai kejahatan perang yang menargetkan populasi sipil. Di Eropa, berbagai pemerintah menyerukan penghentian kekerasan segera, sementara PBB mengagendakan pertemuan darurat Dewan Keamanan. Namun, seperti siklus lama yang berulang, kecaman internasional seringkali berakhir hanya pada kata-kata tanpa tindakan konkret. Di sisi lain, media internasional menyoroti krisis domestik Israel. Gambar-gambar kediaman Netanyahu yang terbakar viral di berbagai platform berita, memicu komentar satir dari warganet di berbagai negara. Netanyahu berhasil membakar Gaza, tapi gagal menjaga halaman rumahnya sendiri. Tulis salah satu komentar yang ramai dibagikan. Fenomena ini menegaskan bahwa api konflik kini tak lagi terbatas di luar negeri, tetapi sudah menjalar ke jantung politik Israel sendiri. Analis geopolitik menilai situasi ini sebagai titik kritis.
Israel menghadapi tekanan ganda, internasional dan domestik. Jika operasi militer berlanjut, tekanan global akan semakin keras, sementara protes rakyat berpotensi tumbuh menjadi gerakan nasional anti pemerintah. Sebaliknya, jika operasi dihentikan, Netanyahu bisa dianggap lemah oleh para pendukung garis keras yang masih menuntut kemenangan militer. Sementara itu, Gaza terus menangis. Kota yang sudah lama hancur, kini menanggung luka baru. Korban berjatuhan, rumah rata dengan tanah, dan ribuan pengungsi mencari tempat aman yang nyaris tidak ada. Di Gaza, satu-satunya tempat yang benar-benar aman hanyalah halaman berita kematian, karena di sana tidak ada lagi yang bisa dihancurkan. Keseluruhan drama ini memperlihatkan paradoks yang pahit. Di satu sisi, Gaza hancur oleh bom, di sisi lain Israel terbakar oleh amarah rakyatnya sendiri. Dunia tercengang menyaksikan dua api yang sama-sama menyala, satu berasal dari langit yang menurunkan bom, satu lagi dari rakyat yang menyalakan obor perlawanan di jantung Yerusalem. Pertanyaan besar kini menggantung, apakah ini akan menjadi titik balik yang memaksa perubahan, atau justru awal dari kekacauan yang lebih besar di kawasan? Dunia menunggu, sementara Gaza menangis dan Israel masih membara. Setelah gelombang serangan udara Israel yang menewaskan 123 warga Gaza dalam 24 jam terakhir dan demonstrasi besar-besaran yang berujung pada pembakaran rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dunia kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah peristiwa ini menjadi titik balik menuju perubahan atau justru membuka pintu ke kehancuran yang lebih besar? Situasi di Gaza masih jauh dari kata stabil. Korban terus bertambah. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan kebutuhan mendesak seperti air bersih, makanan, serta obat-obatan semakin menipis. Lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa bila serangan terus berlanjut, Gaza tidak hanya menghadapi krisis kemanusiaan, melainkan potensi runtuh total sebagai wilayah yang bisa dihuni. Dengan kondisi sekarang, yang lebih sibuk bekerja bukan pemerintah, melainkan penggali kubur. Sementara itu, Israel sendiri menghadapi tekanan domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demonstrasi melawan Netanyahu membuktikan bahwa isu Gaza tidak lagi hanya tentang perang eksternal, melainkan juga menjadi sumber instabilitas internal. Api yang membakar pagar rumah Netanyahu malam itu adalah simbol nyata bahwa sebagian rakyat tidak lagi percaya pada arah kebijakan negaranya. Para analis politik menyebut, Israel kini berada dalam krisis dua wajah. Satu wajah menatap Gaza dengan bom, wajah lain dipukul rakyat dengan obor. Reaksi internasional pun semakin menekan. Negara-negara sahabat mulai berhitung ulang. Mendukung Israel secara penuh kini berarti ikut menanggung resiko buruk di mata dunia. Di media sosial global, simpati terhadap Gaza membanjir, sementara Netanyahu menjadi bahan kritik tanpa henti. Beberapa warganet bahkan menyebut Netanyahu layak masuk buku sejarah. Satu-satunya pemimpin yang berhasil membuat rumahnya sendiri jadi trending topik karena terbakar, bukan karena kebijakan. Namun, meski tekanan terus meningkat, jalan keluar masih jauh dari jelas. Upaya diplomasi berulang kali terbentur dinding keras kepentingan politik dan militer. Seruan genjatan senjata terdengar lantang, tetapi pesawat tempur masih berputar di langit Gaza. Israel pun terjebak dalam dilema. Jika terus menyerang, legitimasi internasional makin terkikis. Jika berhenti, kelompok garis keras akan menuduh pemerintah lemah. Pada akhirnya, tragedi 123 korban jiwa dalam 24 jam terakhir hanyalah potongan terbaru dari lingkaran kekerasan yang tak berujung. Gaza menangis, Israel membara, dunia mencatat, tetapi solusi masih gelap. Sejarah berulang, luka bertambah, dan generasi baru tumbuh di atas puing-puing. Satu hal yang jelas, baik di Gaza maupun Yerusalem, api yang menyala hari ini akan sulit dipadamkan esok hari. Pertanyaan besar pun menggantung. Apakah api itu akan menerangi jalan menuju perubahan, atau justru membakar habis segala harapan?